Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Kami hendak merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan pimpin perenungan di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan, siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan renungan di siang hari ini saya berikan judul Hidup sebagai Keluarga Allah. Tentunya ini berbicara tentang kehidupan kita. Kita orang-orang percaya, kita umat-umat Tuhan, kita adalah anggota keluarga Allah. Dan kita juga menyadari bahwa sebagai keluarga Allah, kita tinggal, kita ada di tengah-tengah dunia. Dan orang di sekitar kita tidak semuanya adalah keluarga Allah. Artinya kita tinggal di tengah-tengah orang yang bukan keluarga Allah. Kita tinggal di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi kita adalah keluarga Allah, sehingga kehidupan kita seharusnya berbeda, dan kehidupan kita seharusnya menunjukkan siapa kita. Kita adalah keluarga Allah, hidup sebagai keluarga Allah. Kita akan baca Alkitab kita, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, saya bacakan buat semuanya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi ini bagian nasihat dari Rasul Petrus kepada jemaat Tuhan yang kita tahu bersama mereka tinggal di berbagai kota, di mana mereka adalah orang Yahudi, orang Kristen, dan mereka tinggal di kota-kota yang latar belakang penduduknya bukan orang Yahudi dan bukan orang Kristen. Dan tidak sedikit dari antara orang-orang percaya penerima surat dari Rasul Petrus ini mengalami tindakan-tindakan yang tidak seharusnya diterima. Ada diskriminasi, ada ketidakadilan, bahkan ada juga penganiayaan karena iman mereka kepada Tuhan. Sehingga saya meyakini tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya juga memilih kompromi. Tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya memilih ya sudah ikut saja kehidupan orang-orang di zaman atau di tempat itu, sehingga akan lebih aman dan sebagainya. Tapi Rasul Petrus mengingatkan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, mereka adalah keluarga Allah, sehingga kehidupan mereka juga harus menunjukkan bahwa mereka adalah keluarga Allah. 1 Petrus pasal 4 yang ke-7, kesudahan segala itu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi hidup sebagai keluarga Allah harus dapat menguasai diri. Kuasailah dirimu. Menguasai diri artinya bisa mengendalikan pikiran. Jadi Rasul Petrus berbicara kepada penerima surat, kepada jemaat Tuhan, supaya mereka bisa menguasai diri. Menguasai diri itu berbicara tentang pengendalian pikiran. Kita bisa berpikir dan kita bisa menghayal apa saja, tetapi sebagai keluarga Allah, sebagai anggota keluarga Allah, sebagai orang percaya, seharusnya kita bisa mengendalikan pikiran kita. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat supaya memikirkan hal-hal yang di atas, perkara-perkara yang di atas. Artinya mengendalikan pikiran untuk memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain, jangan biarkan pikiran kita memikirkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sebagai anggota keluarga Allah, hidup kita harus bisa mengendalikan pikiran kita. Gunakan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, kita harus tolak ketika muncul dalam pikiran kita hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menguasai diri artinya juga tidak sembrono. Menguasai diri artinya juga tidak sembrono, tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Saudara, saat-saat ini kita sering mendengar berita ataupun melihat berita, ya, banyak orang yang terlihat tidak bisa mengendalikan diri mereka. Terlihat
mereka tidak bisa mengendalikan diri sehingga mereka juga bertindak sembrono. Sering ada berita kasus di jalan ketika ada kesalahpahaman antar pengguna jalan, yang terjadi akhirnya keributan, yang terjadi akhirnya tindakan kekerasan dan tindakan yang melanggar hukum. Itu terjadi karena mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka. Itu terjadi karena mereka bertindak sembrono. Kalau mereka nggak sembrono, mereka nggak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum, yang justru akhirnya membuat mereka berhadapan dengan hukum. Awalnya hal-hal yang sederhana, misalkan rebutan jalan atau masalah di jalan, sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah ketika salah satu bisa mengalah ataupun mundur. Tapi tidak sedikit mereka tidak bisa mengendalikan diri, sembrono, sehingga akhirnya justru berujung pada tindakan ataupun kejadian-kejadian yang tidak baik. Yang ketiga, mengendalikan diri, menguasai diri itu artinya bisa melihat sebagaimana mestinya. Jadi orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang bisa melihat sebagaimana mestinya. Melihat dengan jernih, melihat dengan benar, melihat dengan utuh. Kadang ya, ketika kita sudah tidak bisa mengendalikan diri, menguasai diri, ketika kita sudah terbawa, dikuasai oleh emosi, justru kita nggak bisa melihat sebagaimana mestinya. Hal-hal yang sederhana bisa membuat kita menjadi marah-marah tidak terkendali. Ketika kita melihat satu masalah tidak dengan jernih, melihat tidak sebagaimana mestinya, kita melihat sudah dari sudut pandang kita melihat dari penilaian kita, akhirnya terjadi ya hidup yang dikuasai oleh kemarahan, emosi. Jadi hidup sebagai anggota keluarga Allah, hidup sebagai keluarga Allah, yang pertama bahwa kita harus bisa menguasai diri. Menguasai diri artinya bisa mengendalikan pikiran, menguasai diri artinya kita bisa bertindak tidak sembrono, menguasai diri artinya kita bisa melihat sebagaimana mestinya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota keluarga Allah, kita harus menjalani hidup ini dengan bisa menguasai diri, mengendalikan pikiran, tidak sembrono, dan bisa melihat sebagaimana mestinya. Tuhan berkati kita semuanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong supaya sebagai anggota keluarga Allah, kami dapat hidup seperti apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini. Kami hidup bisa mengendalikan, menguasai diri kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan tolong kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.